Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membacakan kitab berjudul Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Ini ditulis oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bukho dan Syekh Muhyiddin Mistu. Hadis pertama, An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kurang lebih artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat. Tiap-tiap perkara tergantung pada apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dikehendakinya, atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kedudukan hadis, sesungguhnya hadis ini termasuk di antara hadis-hadis penting dalam ruang lingkup keislaman, dasar agama yang meliputi hampir seluruh hukum-hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Abu Dawud, sesungguhnya hadis ini merupakan separuh keimanan. Sebab agama ada yang bersifat dhahir berkaitan dengan amal perbuatan, dan ada yang bersifat batin berkaitan dengan niat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan, hadis ini meliputi sepertiga ilmu, karena nilai amal seorang hamba itu tergantung pada hati, lisan, dan anggota tubuhnya. Sedangkan niat dengan hati termasuk salah satu dari tiga bagian ini. Oleh karena itu, para ulama lebih senang memulai tulisan dalam kitab dan karangan mereka dengan hadis ini. Imam Al-Bukhari telah menjadikan hadis ini sebagai permulaan tulisan dalam kitab sahihnya. Imam Nawawi juga menjadikan hadis ini dalam 3 permulaan kitab karangannya seperti Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Al-Arba'in An-Nawawi. Faedah didahulukannya hadis ini agar para penuntut ilmu meluruskan niatnya hanya untuk mengharap ridha Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu dan berbuat kebaikan. Adapun dalil yang menunjukkan pentingnya hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi petuah dengan hadis ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Abu Ubaid mengatakan, tidak ada hadis yang lebih menghimpun dan mencukupi serta mengandung banyak faedah melebihi hadis ini. Kemudian latar belakang hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad perawi yang siqah terpercaya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, terdapat di antara kami seorang yang mengkhitbah perempuan yang disebut Ummu Qais, tetapi dia tidak mau menikah dengannya jika dia tidak berhijrah. Lalu dia berhijrah dan kami menyebutnya Muhajir Ummu Qais. Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dengan syarat sanad dari Syaikkhani, yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, seseorang yang berhijrah demi mengharapkan sesuatu selain Allah, maka itulah harta perbendaharaannya, seperti pahala seseorang yang berhijrah demi seorang wanita yang akan dinikahi bernama Ummu Qais, sehingga dikatakan kepadanya Muhajir Ummu Qais. Isi dan hikmah hadis. Yang pertama, tentang niat.
Para ulama telah bersepakat bahwa amal perbuatan yang bersumber dari orang-orang mukmin mukallaf yang telah terkena kewajiban menjalankan perintah agama tidak ditetapkan secara syariat, tidak pula mendapat pahala ketika mengerjakannya, kecuali disertai dengan niat. Dalam beribadah itu merupakan maksud, sebagaimana sholat, haji, dan puasa. Melakukan rukun-rukunnya tidak sah tanpa diiringi dengan niat. Adapun yang berhubungan dengan sarana seperti membasuh anggota badan dalam wudhu, para ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hal itu termasuk bentuk kesempurnaan demi mendapatkan pahala. Para ulama Syafi'iyah dan lainnya mengatakan niat merupakan syarat sahnya sehingga tidak sah semua sarana ibadah tersebut kecuali dengan niat. Waktu niat adalah ketika hendak mengerjakan ibadah, seperti saat takbiratul ihram dalam sholat, ihram dalam haji. Sedangkan niat puasa cukup diniatkan sebelumnya karena adanya kesukaran dalam menentukan tibanya waktu fajar. Tempat niat adalah hati. Tidak disyaratkan mengucapkannya, tetapi disunahkan demi membantu pengucapan hati untuk menghadirkan niat. Dalam niat disyaratkan untuk menentukan dan membedakan dengan niat lainnya. Tidak cukup hanya dengan sholat saja, tetapi harus menentukan niat sholatnya seperti sholat duhur, sholat asar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kewajiban hijrah. Hijrah dari bumi kafir menuju negeri Islam merupakan kewajiban atas setiap muslim yang tidak memungkinkan menampakkan identitas keagamaannya. Hukum ini masih tetap berlaku dan tidak terikat sampai kapanpun. Adapun keterangan yang menyatakan tidak ada hijrah sesudah penaklukan kota Makkah atau yang kita kenal dengan Fathu Makkah, maksudnya adalah tidak ada lagi hijrah dari Makkah sesudah ditaklukkan karena Makkah sudah menjadi daerah Islam. Hijrah juga mengandung makna apa yang dilarang Allah kepadanya. Muhajir adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang Allah kepadanya. Seperti seorang muslim yang berpaling dari saudaranya lebih dari 3 hari. Seorang perempuan menjauh dari tempat tidur suaminya. Seorang muslim wajib untuk berhijrah menjauhi saudaranya sesama muslim yang berbuat maksiat. Seperti juga dia dibolehkan untuk menjauhi istri dari tempat tidurnya yang berbuat durhaka sebagai bentuk pengajaran. Kemudian yang ketiga, hikmah hadis. Yang pertama, hadis ini memberikan suatu faedah bahwa siapa yang berniat mengerjakan amal soleh, lantas dia terhalangi untuk mengerjakannya lantaran adanya udzur atau halangan yang tidak bisa dihindari, seperti tertimpa sakit atau kematian dan lain sebagainya, maka dia diberi ganjaran karena niatnya tersebut. Al-Baidawi mengatakan bahwa amal perbuatan tidak sah tanpa niat, karena niat tanpa amal itu diberi ganjaran. Sedangkan amal tanpa niat merupakan kesia-siaan. Perumpamaan niat dalam amal tak ubahnya ruh dalam jasad. Jasad akan musnah tanpa ruh, sedangkan ruh tidak akan tampak di alam ini tanpa adanya jasad. Yang kedua, menunjukkan kepada kita untuk ikhlas dalam beramal dan beribadah sampai mendapatkan ganjaran pahala di akhirat, serta taufik dan kesuksesan di dunia. Yang ketiga, setiap amal ibadah yang membawa manfaat dan kebaikan harus dilandasi dengan niat dan keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Demikian untuk hadis yang pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.